Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersua kembali dalam silaturahim halal bihalal 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Begitu pula keluarga tercinta di rumah, ya, dan mudah-mudahan ATM-nya juga sehat, ya. Nah, kalau kita lihat ini pria-pria yang wajahnya mudah-mudahan ini calon penghuni surga, amin, ya, pasca Ramadan. Baik para hadirin yang dimuliakan, Ramadan di mata sudah meninggalkan kita, tapi Ramadan di hati mudah-mudahan selalu bersemi, menyemangati, ya. Jadi tidak kendor, tidak layu, apalagi sampai mati, ya. Semangat untuk Ramadan, terus kita semai untuk bisa membuahkan prestasi, mengharumkan nama baik dan mengindahkan kehidupan. Amin. Supaya semangat Ramadannya tetap terjaga. Nah, ya, kita perlu silakan rohani, ya, atau tausiah yang alhamdulillah pada kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah kita. Namun sebelum beliau menyampaikan tausiah, mohon izin bisa untuk menyampaikan sekilas, ya, biodata beliau. Ini sebenarnya cukup banyak, tapi tidak akan saya baca secara rinci, cukup secara global aja, ya saya. Nama lengkap beliau Muhammad Adnan, LC, MA, LLM, PhD. Beliau lahir di Jakarta 10 Juli 1977. Masya Allah, masih muda nih saya. Ya, beliau status sudah menikah dan tinggal di Cipinang, Melayu. Nah, beliau S1 dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Masya Allah. Kemudian S2-nya di International Islamic University, Islamabad, Pakistan, ya, di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan S3 beliau dari Universitas Raja Saud, ya, Arab Saudi, di bidang fikih dan usul fikih. Masya Allah, ya. Jadi beliau termasuk pakar dari hukum. Kemudian untuk pengalaman kerja, nah ini subhanallah yang banyak. Nah, beliau sebagai Dewan Pengawas Syariah, ya, BPS di Bank Baitul Mal Muamalat Indonesia, ya. Nah, kebetulan juga di depan kita ada Bank Muamalat, ya. Kemudian beliau juga mudir di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Beliau juga dosen di Pasca UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau juga pemimpin dan guru dari Ma'had Al-Budur, ya. Subhanallah. Ini kalau kita lihat karya-karya beliau banyak sekali, ya. Ini Masya Allah. Kalau saya sempat searching itu di ResearchGate, ya, karya ilmiah atas nama beliau ini terpublish 23 jurnal, ya. Itu belum kita pas sama yang belum terpublish, ya, saya, Masya Allah. Jadi karyanya sudah banyak, dan beliau juga sering mengisi di berbagai tempat, bisa di
yang lihat nanti di YouTube, jadi beliau sudah sering untuk mengisi tausiah di berbagai momen. Baik, para pemirsa, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam, ya, kita simak langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Adnan LC.MA LMM PhD. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdi abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul haqqul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhibbamun, yang terhormat, yang sama-sama kita cintai, Ketua Pengurus Yayasan Masjid PB Sudirman Jakarta, Al-Mukarramah Dr. Haji Endang Titik Sukandari, Mas, yang terhormat Pembina Yayasan Masjid PB Sudirman Jakarta, Profesor Dr. Muhtasim Arif MM, MBA JKM. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua pemangku jabatan penting ini Allah panjangin umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah ampuni dosa-dosanya, juga Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Para guru, para jajaran, kepala sekolah, pendidikan, amat sangat bergembira hati saya bisa bersilaturahmi pertama kali. Daerah Cijantung ini dulu saya sering datang waktu masih kecil, masih SD, daerah belakang komplek TNI. Waktu itu tahun 80-an saya masih sering itu naik turun kali. Sekarang mereka nggak ada kalinya, udah hitam semua. Dari kerang dulu. Makanya saya teringat sekali daerah Cijantung yang konon dulu masih sangat hijau dan alami, tapi dengan beradanya PB Sudirman di sini, Yayasan Pendidikan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya di sini yang kenal dua, Haji Musfian yang megang jabatan di daerah Bekasi, karena beliau teman perjuangan saya waktu di kampus Al-Azhar Cairo. Juga Ustaz Rizal ini, Ustaz Muhammad Rizal. Alhamdulillah, senang rasanya kita dalam suasana silaturahmi yang disebut sebagai halal bihalal. Sebenarnya kalau kita telusuri konsep halal bihalal, mau dicari kemanapun tidak ada, dan ada cuma di Indonesia. Di tanah Arab yang namanya kalau ditanya ada nggak di sini halal bihalal, apa itu halal bihalal? Halal kan sesuatu yang dibolehkan, digabung dengan sesuatu yang dibolehkan. Jadi mereka kalau ditanya konsep halal bihalal, saya mau halal bihalal kemana? Ke tempat teman, apa itu halal bihalal? Gak ada yang tahu. Kalau mau ditelusuri, asal muasal halal bihalal itu kan banyak versinya.
Ada yang merujuk kepada versinya zaman Soekarno. Setelah Idul Fitri kemudian dikumpulkan para pemangku jabatan, duduk bersilaturahmi, bercengkrama, kemudian ramah-ramah, selesai sudah, saling bermaaf-maafan. Ada lagi yang menisbatkannya kepada bahasa. Loh, bahasanya bagaimana? Halal kan sesuatu yang dibolehkan. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari full atau sebulan full, maka yang sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan kemudian dibolehkan pada hari raya Idul Fitri di bulan Syawal. Akhirnya ketemulah di situ sesuatu yang dihalalkan dengan sesuatu yang dihalalkan. Ala kulli hal, saya tidak ingin berpanjang kalam terkait dengan masalah istilah. Intinya halal bihalal itu adalah silaturahmi. Saya tadi udah dipesan sama imam masjid kita, Ustaz, nanti ada 6 hadiah buat orang yang bisa menjawab pertanyaan di akhir. Langsung muncul ide saya akan kasih sulit pertanyaan yang mudah-mudahan bagi yang ngeh dia akan mencatat. Tapi kalau dia nggak ngeh cerita ini, ya, maka akan keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya ingin berbicara terkait dengan masalah silaturahmi. Saya ingin kupas sebuah ungkapan yang diucapkan oleh perawi hadis terbanyak yang bernama Abu Hurairah. Ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Apa kisahnya? Abu Hurairah ketika dia sholat, dia jadi imam. Ketika dia jadi imam, usai sholat, usai zikir, dia berdiri. Sebelum doa, dia berdiri. Ternyata apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah ketika dia berdiri? Ana uharriju ala man qata'a rahimah. Saya akan menyempitkan, saya akan menekankan kepada orang yang pernah memutuskan silaturahim untuk berdiri. Jadi ternyata sebelum doa pasca sholat, dia berdiri, dia minta, siapa di antara kalian yang masih punya tanggungan untuk belum meminta maaf. Jadi di hari itu, siapa saja yang punya rasa kesal, siapa saja yang pernah marah, siapa saja yang pernah emosi, baik disadarkan atau tidak, bangun. Cuma itu tak bangun, kagak diusir. Jadi Abu Hurairah cuma minta kepada kawan-kawannya, adakah hari ini yang pernah memutuskan silaturahmi? Kenapa? Karena pengen dikasih masukan. Loh, kenapa wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah bilang sampai 3 kali, yang hari ini memutuskan silaturahmi kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada handai taulan, ataupun pernah terjadi gesekan, Abu Hurairah cuma minta bangun. Bilang 3 kali gak ada yang bangun. Bilang 3 kali gak ada yang bangun. Nah, begitu dia pengen memutar badannya untuk menengadahkan tangan, seorang anak muda lari, berdiri dari jamaah, keluar dari masjid. Diceritakan ternyata keluarnya dari masjid, dia temui itu bibinya. Dia ketuk pintu rumah bibinya, dibukakan, langsung dipeluk. Saya mohon maaf, saya mohon maaf.
Bininya bingung yang lagi repot di rumah. Kok begini? Ada apa? Saya cuma mau minta maaf. Siapa yang nyuruh? Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah meminta engkau untuk memeluk aku? Adakah sesuatu? Ya, karena aku merasa aku masih punya dosa sama bibi. Balik ke masjid, terus tanya sama Abu Hurairah, kenapa dia nyuruh engkau memeluk aku? Akhirnya dia balik. Abu Hurairah lagi baca doa. Karena Abu Hurairah nggak tahu kalau ternyata anak kuda itu keluar. Dia kebalik badannya. Akhirnya begitu dia balik, ditanya sama Abu Hurairah, akhirnya keluarlah itu ungkapan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, inna a'mala bani adama tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata khamisin lailatal jumu'ah. Sesungguhnya amalan-amalan hamba Allah itu diangkat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Sang Pencipta di setiap hari Kamis malam Jumat. Wala yaqbalullahu amala qati'ir rahim, dan Allah tidak akan pernah menerima doanya atau amalnya orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi yang namanya silaturahmi, walaupun cuma ketawa ketiwi, walaupun cuma makan, minum, ngobrol sana sini, pada hakikatnya itu mengandung pahala yang sangat besar. Karena kenapa? Kita bisa ketemu teman, duduk bareng, senyum bareng, berbagi kisah bareng, berbagi pengalaman, perkenalan, hal-hal yang nampaknya sangat sederhana, tapi padahal itu di hadapan Allah itu besar. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ternyata amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah dilanjutin sama Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk sahabat Rasulullah. Setiap kali dia sholat, setiap kali dia jadi imam, dia bangun habis zikir, mau baca doa. Wahai kawan-kawan, wahai jemaah, siapa yang hari ini pernah marah sama orang, siapa yang hari ini pernah emosi, siapa yang pernah hari ini memutuskan silaturahmi, pulang. Begitu namanya. Pulang, maksudnya bukan diusir, segera minta maaf. Dia tahu yang namanya doa. Doa itu kan kepada Allah. Maka yang harus melanjutkan doanya itu dipastikan dia tidak memiliki sangkutan. Akhirnya begitu 3 kali dibilang nggak ada, keluarlah itu hadis Rasulullah dari mulutnya Abdullah bin Mas'ud. Apa? Allah Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna abwabas samai murtajatun bimaqadir rahim. Sesungguhnya langit-langit dunia itu bergoyang. Murtajat itu artinya kayak gempa. Kan kita kalau doa, Bapak Ibu sekalian, kan yang ke atas. Itu di atas. Yang namanya langit ada kuncinya, yang namanya langit ada pembukanya, yang namanya langit ada gemboknya. Makanya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud ketika dia doa, pengen langit itu terbuka, pengen
lahir itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Ditanya sama jemaah yang sholat. Ada yang marah nggak sama temannya? Ada yang emosi nggak? Ada yang mutusin silaturahmi nggak? Karena kenapa? Percuma kita doa kalau hati kita masih ada rasa kesal sama orang. Terkadang kita gesekan, entah di kantor, entah sesama guru, entah sesama dengan atasan, entah dengan bawahan. Tapi pada hakikatnya yang besar di hadapan Allah adalah yang hatinya terbuka lebar untuk memintakan maaf kepada saudara sendiri. Makanya sabda Rasul ketika diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya langit dunia itu akan bergoyang yang menandakan amarah dan murkanya Allah kalau doa yang dilakukan di antara yang melakukan doa itu masih ada sangkut pautnya dengan masalah selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sebuah pembuka. Namun yang ingin saya tanyakan adalah, kira-kira kalau kita kesal sama orang, kan yang manusia pasti ada kesalnya dong. Yang namanya kita ketemu tiap hari, kerja tiap hari, punya tempat sama segala macam, kan juga ada kesal-kesal dan gesekan. Saya tanya, ketika kita lagi kesal sama orang di saat hari itu, mungkin nggak kita bisa minta maaf pada hari itu? Kan pertanyaan besar. Ketika timbul gesekan dan amarah dibarengi dengan emosi karena suatu kesalahan, baik disengaja atau tidak, kan emosi orang pasti naik. Makanya Nabi memberikan batasan, ente boleh marah, tapi batasannya 3 hari aja. Coba diabadikan dalam ayat Al-Quran, dan ini ditujukan kepada orang yang paling terdekat dengan Rasulullah SAW. Kisah Abu Bakar, seorang sahabat Nabi orang kedua ketika di dalam masuk dalam Gua Hira, diabadikan dalam Al-Quran. Ini kan orang kedua, khalifah. Bayangkan ketika putrinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh untuk melakukan yang tidak senonoh oleh Abdullah bin Safwan dalam kisah yang disebut kisah Hadithatul Ifk. Karena Aisyah dituduh itu melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada sahabat Rasulullah di tengah perjalanan. Siapa yang menyebarkan isu tersebut? Yang menyebarkan ternyata budaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan seorang istri baginda Rasulullah dituduh dengan yang bukan-bukan. Siapa penyebar isunya? Ternyata penyebar isunya adalah budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa gerangan namanya? Namanya Mistah bin Uzadah. Makannya dari Abu Bakar, minumnya dari Abu Bakar, tempat tidurnya dari Abu Bakar, keperluan seharinya dari Abu Bakar. Tapi begitu melihat ada isu yang belum bisa dipastikan benar, paling jago dibalik isu. Saya tanya sama ibu-ibu, enak nggak telinga ini ketika kita ngomongin gosipin orang? Biasanya dalam sebuah tempat, apalagi tempat nongkrong, mulai pembicaraan al-kalamu bersujud, pembicaraan itu nggak pernah ada putusnya, nyambung satu, nyambung yang lain, nyambung satu, nyambung yang lain. Ini yang terjadi pada Mistah ketika dia dengar bahwasanya Aisyah melakukan sesuatu yang belum dipastikan benar, ditambah lagi. Bagaimana nggak kesel Abu Bakar As-Siddiq melihat anaknya dituduh? Keluarlah subhanallah. Bayangin, kita udah berbuat baik sama dia, kita sudah menggantungin dia, kita sudah ngasih dari A sampai Z kepada dia, tapi ternyata ditelusuri isunya itu berawal dari budaknya sendiri yang namanya Mistah bin Uzadah. Langsung sumpahnya keluar,
Abu Bakar bilang, aku bersumpah akan memberhentikan segala macam bantuan. Makanan di stop, minuman gak dikasih, tempat tidur juga dihilangkan. Silakan Mistah keluar. Pak, orang tua mana yang tega kalau anaknya dihina? Siapapun juga pasti marah. Loh, Pak, itu kan manusiawi. Iya, manusiawi. Tapi ingat, kehilafan orang, keselnya orang, tapi jangan kita kemudian tidak berbuat adil kepada seseorang. Loh, itu kan balasan. Bukankah segala sesuatu kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan? Bisa, tapi ada yang lebih sempurna. Makanya keluarlah itu. Pasca Allah menurunkan kisah solusi dari kebohongan yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang akhirnya dibebaskan. Keluarlah teguran langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtan ulul fadli minkum was'a ayyuhu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfah. Masya Allah. Dari dulu Al-Quran pernah turun langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan janganlah sekali-kali orang yang telah diberikan kelebihan harta. Ulul fadl ini kelebihan harta. Ayat itu langsung menegur kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan jangan sekali-kali orang yang memberikan kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberi kepada orang yang berhak. Dari siapa? Dari kerabat. Kerabat itu kan maksudnya Mistah. Mistah itu adalah budaknya sendiri Abu Bakar As-Siddiq. Wal masakin, juga jangan kemudian bersumpah untuk tidak memberikan nafkah atau bersedekah kepada para fakir miskin. Wal muhajirin, dan begitu juga dengan orang-orang yang berhijrah. Apa perintah Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Wal ya'fu wal yasfah. Wahai Abu Bakar, yang paling baik kau lakukan adalah meminta maaf dan berjabat tangan. Apa ganjaran buat orang yang kesal tapi mudah untuk berbaik hati? Bapak, ada macam-macam orang bu, ya, dikisahkan. Pertama, ada orang, ya, coba mana yang terbaik kira-kira? Ada orang lama marahnya, cepat baiknya. Kira-kira ini orang baik bukan? Lama marahnya, jadi kalau dia dikeselin sama orang, lama marahnya, nggak marah-marah. Tapi kalau sekali dia marah, maka cepat baiknya. Ini yang paling ideal yang ini. Okay. Kalau dibuat kesel sama orang, nggak pernah dia marah. Kalaupun marah, dia kesel sebentar, lama setelahnya. Tapi ada tipikal orang yang cepat marahnya, lama baiknya. Dikeselin, cepat marahnya. Begitu dia mau dimintai maaf, kagak mau dia. Bahkan bertahun-tahun dia gak bicara. Ketemu Ramadan, ketemu Idul Fitri, ketemu Syawalan, baru bisa dibaikan setelah 1 tahun dia tidak berbicara. Ini kan antara langit dan bumi. Makanya kemudian Allah memberikan ganjaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa ganjarannya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maukah Allah memberikan ampunan? Bukan Allah itu memberikan maaf. Saya pikir ini potongan-potongan dulu ya. Yang nanti saya katakan ada 6 hadiah. Gitu ya Pak ya. Nanti saya sambung lagi. Ya bisa ya. Silakan kalau ada yang kasih pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini baru potongan ya. Jadi nanti akan dilanjutkan lagi oleh beliau. Tapi beliau memberikan kesempatan untuk interaktif, ya, bertanya dari jamaah atau audiens kepada narasumber. Kami persilakan sesi tanya jawab, ya, terkait dengan materi yang beliau paparkan, ya. Dan ini juga masih belum selesai. Insya Allah akan beliau ulas lebih lanjut lagi. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu pada audiens, Bapak.
ibu sekalian, oke, ini ada ya. Baik. Ya, ada yang bertanya Ustaz. Ya, mohon maaf bisa sambung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barida dari BPSD, izin bertanya. Mohon maaf Ustaz, tadi kan ada golongan manusia itu yang dia tidak mudah marah tapi cepat memaafkan. Nah, bagaimana kalau misalnya orang itu dikesalin sama orang, dia kan nggak gampang marah dan dia mudah memaafkan. Dia sudah memaafkan tapi orang yang buat salah ini dia nggak mau minta maaf gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustaz, menurut pandangan Pak Ustaz? Terima kasih. Berarti ceritanya ini masuk pada kriteria pertama. Orang yang marahnya susah, tapi kalau marah cukup baiknya, ya. Yang ditanyain adalah, yang ditanyakan adalah orang yang marah, tapi dia nggak pernah mau minta maaf, gitu. Iya, pertanyaan adalah orang yang berbuat salah kok dia tidak sadar bahwasanya dia berbuat salah sehingga seharusnya minta maaf gitu. Hah? Udah dimaafin? Terus kalau dimaafin pertanyaannya? Oke, sekarang begini. Sekarang gini Pak. Ya, ini soalnya masalah amarah ini. Masalah amarah, ya Allah. Ya, ini kembali kepada masalah hati. Ya, ada sahabat Nabi datang ngadu curhat. Ya Rasulullah, aku memang pernah berbuat tidak baik kepada saudaraku. Karena aku sadar tidak berbuat baik, aku datang ke rumahnya. Kata Rasulullah, ngapain? Aku pengen minta maaf. Ya sudah, terus aku datang ke rumahnya, aku ketuk pintunya, kagak dibukain. Karena di dalam udah kelihatan kan, waduh ini orang datang, nggak ada apa dan dibuka-bukain. Hari kedua aku datang lagi ya Rasulullah. Terus aku datang kedua kali ini bawa makanan. Kenapa? Mau minta maaf. Hari pertama nggak dibukain pintu, ya udah deh, mungkin masih bisa. Saya masih naungin pulang ya. Besokannya datang lagi, bawa makanan. Diketok pintunya, nggak dibukain lagi. Akhirnya makanannya aku taruh itu di atas meja bagian depan, biar dia nikmatin. Aku taruh di situ dari saudaraku sebulan. Ternyata besokannya dia datang lagi, benar-benar pengen minta maaf. Pengen ketemu, karena nggak cukup. Dia tahu makanannya udah nggak ada, berarti kan diambil makanannya. Nggak dibuang, tapi diambil mah. Begitu dia ketok pintu, kemudian dia bukain pintu. Habis dibukain pintu dia balas, pulang sono, gua nggak butuh. Jadi ada 3 hari nih, dia benar-benar ngamalin apa yang Nabi bilang. Kalau marah jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, hari keempat terus sampai dia bilang minta maaf, itu tiap hari kita panen dosa. Jangan dibilang kita nggak ngomong setahun kemudian nggak panen dosa, itu panen dosa itu. Jadi dihadapi 3 masalah. Aku minta maaf, nggak dikasih. Aku berbuat baik, gitu ya. Kemudian nggak dinauhin. Terakhir aku pengen salaman juga nggak dikasih juga. Bahkan diusir dari rumah. Akhirnya Nabi bilang apa? Buat orang-orang
yang susah banget maafin orang. Susah banget maafin orang. Apa kata Rasulullah? Fa'in qulta kama qulta, andaikan yang kau ngomongin itu benar apa yang kau omongin, faka'an nama bersikap. Kata Rasulullah, ya itu saudaramu yang gak mau maafin kamu, nanti di akhirat dia ambil itu pasir neraka, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga mulutnya hangus dan terbakar akibat memakan pasir api neraka. Maksudnya bagaimana? Rasulullah bilang, ya engkau kalau berbuat baik, meminta maaf sama orang, tapi orang itu nggak mau, biarin aja, nanti dia yang kena siksanya. Kitanya sudah selesai. Ya, itu. Jadi jangan pernah khawatir buat orang-orang yang benar-benar sudah memaafkan saudaranya. Sebab hati itu jadi modal kita masuk surga. Kita walaupun pernah marah, tapi cepat-cepat kita perbaikan dengan cara apapun, ya. Mau minta maaf, mau ngasih sesuatu, mau kemudian senyum lagi, itu terserah cara kita. Makanya Nabi bilang kepada sahabatnya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, engkau akan lihat ini 3 hari datang orang yang akan menjadi penghuni surga. 3 hari tiap hari Nabi bilang, tuh penghuni surga, tuh penghuni surga, tuh penghuni surga. Apa kemudian yang dilakukan? Dicari sama Abdullah bin Umar, nginep dia di rumah itu, dilihat ngapain dia, ternyata nggak ngapa-ngapain. Ya, tidur biasa, bangun-bangun menjelang azan subuh, begitu sholat subuh barengan, nggak ada yang dilakukan. Ternyata begitu dia mau pulang, kasih tahu aku, kenapa Rasulullah kemudian menunjukin kau sebagai penghuni surga? Hanya dikasih. Aku kalau mau tidur, ambil wudhu, kemudian aku berdoa di hadapan Allah menghadap kiblat. Ini mau tidur nih, jadi amaliyah dia. Setiap kali mau tidur, pertama ambil wudhu. Ya, sebab dia tahu orang yang tidur sebelum tidur dia berwudhu, itu malaikat akan berada di samping kanan dan kiri dan mendoakan dia sampai kemudian dia bangun memohonkan ampun. Terus aku berdoa, ya Allah, siapapun yang menyakiti hakmu pada hari ini, siapapun yang menzalimi aku pada hari ini, siapapun yang hasad dan iri sama aku pada hari ini, saksikan ya Allah, aku telah memaafkan dia sebelum dia memberikan maaf. Jadi minta Allah sebagai saksi bahwasanya dia maafin buat orang-orang yang berbuat dosa kepadanya. Itu rahasianya. Karena kenapa? Karena surga itu tergantung hati yang kita punya. Hati kita bersih, masukkan surga. Hati kita kotor, mampir yang kita dengar. Gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Dipersilakan lagi untuk bertanya, silakan dari bapak-bapak mungkin. Moga kita relax gitu ya dengan sesi tanya jawab. Silakan. Oh, ada lagi. Oh ya, monggo. Masya Allah. Wah, keren jauh ini ya. Aku udah bisa bantu make. Maaf. Iya, terima kasih. Silakan Bu, nama dan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sari Astuti dari STKIP. Ya, Bapak sekalian, closingnya izinkan saya dalam kitab Sahih Muslim. Ya, itu Nabi pernah bercerita ada salah seorang, ya tentu kisah Nabi ini menyiratkan bahwasanya seseorang itu adalah dari kalangan Bani Israil. Ada seseorang dari kalangan Bani Israil bergegas dari rumahnya, berjalan kaki menuju rumah temannya. Kemudian Allah pun di saat itu berkata kepada malaikat, ada yang mengatakan malaikat ini adalah Jibril. Wahai Jibril, engkau turun ke bumi
tanya sama hambaku yang sedang berjalan itu, hendak kemana dia? Turunlah malaikat itu. Tentu karena dia malaikat, maka dia harus berubah wujud untuk bisa bertanya kepada orang yang sedang berjalan itu keluar dari rumahnya. Berjalan kemudian dia bertanya. Malaikat ini setelah berubah wujud, wahai fulan, hendak kemana engkau pergi? Kata Rasulullah, fulan Bani Israil itu menjawab, aku pergi ingin menuju tempat saudaraku yang belum jauh di sana di kampung sebelah. Mau ngapain? Jawab Bani Israil ini, Bani Israil itu, aku pengen ketemu aja, pengen berjumpa, udah lama gak ketemu. Pengen ketemu, bersua, berkanan, bercerita. Kemudian ditanya lagi sama malaikat, hal menyamatin tarukuha. Aku ingin bertanya kepada engkau wahai Bani Israil, kira-kira kunjunganmu kepada saudaramu adakah sebuah materi yang kau harapkan? Adakah sebuah materi yang kau harapkan dari saudaramu yang kau kunjungi itu? Akhirnya Bani Israil itu menjawab, tidak. Aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Cuman melepas kangen, cuman bercerita, mengingat masa lalu, ada kebaikan aku berbagi, ada keburukan aku nasihati. Cuman itu. Fa inni uhibbuhu lillah. Aku datangi silaturahmi karena niatkan Allah Ta'ala. Akhirnya malaikat itu pun berkata terakhir kali, aku adalah utusan Allah, hanya ingin memberitahukan kepada engkau, sungguh Allah mencintaimu, laksana engkau mencintai saudaramu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka apa yang akan diharapkan akan selalu mendapatkan di dunia maupun